Selamat malam teman-teman, welcome to my channel. Selamat datang di channel Belajar Saham Official. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Hari ini kita akan bahas saham bumi teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar semakin banyak teman-teman kita yang merasakan manfaat dari channel ini teman-teman. Terkhusus untuk saya sendiri agar semakin bersemangat membuat channel-channel konten-konten yang lebih menarik untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita akan bahas saham bumi. Ada dua yang akan kita bahas, saham Digi, saham bumi dan saham Digi. Ini keduanya sangat menarik teman-teman. Ini ada pertanyaan, ini request dari teman kita, sharing asik dengan akun sharing asik, akun channel YouTube-nya. Nah, saat tadi atau lusa mungkin Mas sharing asik dia masuk di pertanyaan dari Mas sharing asik itu kurang lebih masuk di harga 170-an, dan untuk long term 2 tahunan ke depan bagaimana gitu kan. Nah, ini kita harus melihat historinya dulu Mas, untuk 2 tahun atau 3 tahun ke belakang seperti apa historinya. Dan kita juga untuk istilah untuk jangka panjang, kita harus melihat juga fundamentalnya apakah benar-benar sudah membaik atau hanya news sesaat. Itu yang kita harus pahami dahulu, karena yang seperti kita tahu ini saham batubara, Bumi Resource ini kan saham koal, saham batubara, di mana saham koal sendiri seperti yang kita sudah tahu dia adalah saham yang komoditas, itu sewaktu-waktu dia naik, sewaktu-waktu dia turun teman-teman. Untuk saham-saham komoditas seperti ini kita agak susah untuk long term sebenarnya teman-teman, karena ada waktunya untuk naik dan ada waktunya untuk turun. Lebih baik kita ketika di bawah membeli dan ketika naik kita jual seperti sini. Nah, untuk Mas sharing asik tadi, saham ini memang di closing di 178, naik 9 poin atau 5,33%. Nah, untuk saham bumi sendiri, kenapa Mas sharing asik tidak membeli ketika di 50 atau 60-an? Itu yang terkadang menjadi pertanyaan gitu. Jika memang ingin membeli untuk investasi, menurut saya lebih baik Mas sharing asik atau teman-teman lebih baik masuk ke saham-saham yang blue chip, INKP, Tikim, TKIM, atau HMSP. Itu harganya saat ini lagi sedang murah teman-teman. Campina seandainya, walaupun bukan saham blue chip, tapi Campina dia fundamentalnya kuat. Kita melihat yang fundamental kuat dan bisa bertahan untuk jangka waktu yang agak lama. Karena apa? Karena untuk saham batubara sendiri lambat laun akan digantikan. Ya gitulah istilahnya, dia hari ini batubara, besok dia akan energi terbarukan. Nanti akhir tahun musim dingin di Eropa masuk lagi batubara. Seperti itu sih untuk saham-saham yang seperti ini. Jika kita lihat volumenya, kita langsung masuk ke fundamentalnya. Mungkin itu sedikit cerita untuk saham-saham yang komoditas ini, karena ada Mas sharing asik ingin menghold sampai 2 tahun. Kita akan melihat dulu historinya 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang. Nah, ini bisa kita lihat. Ini di 2016 dia dari 50 pernah naik sampai 500, akhirnya turun balik lagi ke 50 Mas sharing. Nah, terus dari 50 di 2020 2021 dia naik lagi sampai 100
60-an. Nah, dan saat ini dia sudah menembus di 178. Kita akan lihat sedetail-detailnya. Ini memang dia uptrend, bisa dikatakan uptrend. Cuman kita tidak bisa terlalu terkesima istilahnya. Memang ini jika dilihat ini volumenya besar, sangat-sangat besar. Cuman sekali dilempar nanti ya lumayan, takutnya kan seperti itu, karena dia sudah dari 50 dan naiknya sudah mau 300%. Ya teman-teman harus bersiap-siap apapun nanti yang terjadi, walaupun di sini volumenya masih besar, masih terlihat akan naik. Cuman harus masing-masing tetap mengukur targetnya sendiri gitu kan. Nah, ya, kita lihat di sini dia membentuk jarum ini. Artinya kemungkinan besar di sini ada supportnya di 180-an ini, ada supportnya sehingga dia mantul lagi ke bawah. Kita akan lihat chart menitannya. Nah, ini ternyata benar ada koreksi yang cukup besar. Cuman dia masih berada di atas MA5 nya. Untuk Mas Oji, jika dia ini saham bumi masih di atas MA5 nya, Mas Oji mungkin bisa hold dulu, tidak masalah. Jika dia tertembus MA5 nya, saya sarankan lebih baik dibuang dulu Mas Oji. Ya, dapat profit sedikit tidak masalah daripada nanti ini turun, karena kita bisa melihat historinya. Ketika dia naik dia memang rally naiknya, dan ketika dia turun dia akan rally turunnya. Walaupun di sini kita baru melihat fundamentalnya saja, kita belum melihat fundamentalnya, kita baru melihat teknikalnya saja. Nah, kita bisa lihat di sini Mas Uji dia. Nah, ini yang biasanya seorang trader takutkan, ada doji. Walaupun ini doji dia bisa bertahan naik, cuman pasti ada koreksi. Doji koreksi, ada doji. Nah, ini bisa naik. Di sini ada doji lagi yang saya takutkan nantinya ada koreksi atau gimana gitu kan. Nah, untuk Mas Oji saya sarankan, seandainya saham ini sudah profit, lebih baik, untuk menurut saya lebih baik Mas Oji Mas Sharing ngasih dijual dulu agar lebih tenang, karena ini terlihat belum terlihat sih. Saya harus konfirmasi satu candle lagi merah ataukah dia akan hijau, dan kita lihat volumenya nanti hari Senin Mas Oji. Yang jelas kesimpulan dari saham ini semuanya kembali lagi ke Mas Oji, karena kan tombol sell dan buy itu berada di handphone Mas Oji sendiri. Apakah Mas Oji mau sell atau buy atau mau hold, itu terserah dari Mas Oji. Yang jelas kita hanya menyampaikan dia historinya seperti itu. Dia pernah rally dari 50 ke 500. Begitu juga sebaliknya, dia pernah rally ke turun dari 500 ke 50. Apapun bisa terjadi di saham bumi ini, saham sejuta umat. Tidak ada yang tidak kenal untuk saham bumi, sangat-sangat terkenal teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saham bumi ini. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Nextnya kita akan membahas saham Digi, dimana banyak sekali pertanyaan tentang saham Digi. Kapan mulai terbang, kapan mulai jalan gitu. Untuk saham-saham yang dari 50 kita harus melihatnya teman-teman. Nah, di sini dia volumenya besar.
Di sini juga volumenya besar di antara 75. Di sini apalagi teman-teman volumenya lebih besar. Kita bisa lihat jika dari volumenya ini sebenarnya di sini pun banyak yang masih di atas. Apalagi di sini yang besar masih banyak banget, banyak sekali yang di atas teman-teman. Nah, saat ini di 50 ini ada volume yang sangat-sangat besar. Ini saya sangat suka yang volume besar seperti ini. Kemungkinan dia terbang itu ada, kemungkinan jalan itu pun ada. Nah, kita melihat dari mungkin sampai KPK ya terdekat. Nah, ini juga pernah di 50 teman-teman. Ini pernah di 50 sama seperti gitu juga teman-teman. Maksudnya dia 50 ada volume. Ini juga lama dia untuk di saham dia terbahan di 50 ini hampir setahun saya pegang teman-teman. Sini akhirnya ketika jalan volumenya akan semakin besar seiring waktu teman-teman. Di sini ada volume istilahnya pasti akan diajak jalan. Belum teman-teman melihat yang seperti BP teman-teman. BP ini lebih parah teman-teman. Ini hampir kalau tidak salah itu hampir berapa bulan gitu teman-teman. Kita melihat yang week teman-teman ya, agar kita gampang melihatnya. Nah, ini bisa kita lihat saham BP teman-teman, tetap ada volume yang besar. Dia tetap ada volume yang besar teman-teman. Ini besar sekali karena kan mingguan teman-teman. Jika kita short ke harian, nah ini unik teman-teman. Ini 50 cuma volumenya tetap ada, semakin membesar semakin lama teman-teman, sehingga mengidentifikasikan kemungkinan besar ini akan jalan. Sehingga ketika itu teman-teman bisa melihat mungkin di konten-konten yang sudah setahun 2 tahun yang lalu yang saya buat teman-teman, ketika itu belum sangat-sangat serius membuat istilahnya konten saham lah teman-teman. Nah, ini juga pergerakannya hampir sebulan 2 bulanan dia baru jalan teman-teman. Ini lama sekali dia. Ini dari 2011 dia ngambilnya teman-teman. 2019 sampai 2021. Cuman sepertinya untuk Digi sendiri saya yakin tidak akan selama itu teman-teman. Nah, untuk Digi sendiri saya yakin tidak akan selama itu karena di sini sudah sudah besar akumulasinya, tinggal digerakkan ke atas saja teman-teman. Bitnya tinggal dilepaskan oleh bandarnya atau market makernya, harusnya sudah siap terbang ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sukses dan berbahagia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan saya teman-teman. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Mungkin itu saja untuk saham Digi karena dia masih rebahan juga teman-teman. Mirip INCF juga kemarin kita banyak bertanya. Ya, banyak juga yang kata-kata sinis dan negatif juga kadang ada yang berkomentar teman-teman, karena INCF di harga 50 tapi mau tidak mau ya kita dengarkan. Untuk teman-teman yang mungkin tidak siap di 50 lebih baik dihindari. Untuk teman-teman yang siap dengan 50 bisa tetap average down dicicil buy-nya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.